Bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Mega, beliau ini sekarang sedang mencari jago untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya PDI Perjuangan. Pada hari ini di Pilkada Jakarta, bacaannya ya, kalau Anda dukung Prabowo, dukung Jokowi, ya, maka Anda pilih Ridwan Kamil Suswono. Kalau Anda dukung Megawati dan Anies Baswedan, ya, Anda dukung Ridwan dan Pramono dan Rano gitu. Semuanya kan waspada. Mau Pramono Rano waspada, Ridwan Kamil Ridho juga waspada, termasuk juga orang-orang di belakangnya. Emangnya Anies nggak waspada nih? Jadi posisinya PDI Perjuangan ini kalau dilihat dari posisi Bu Mega adalah bagian dari pemerintahan. Tapi kalau dari langkah-langkah politiknya, terutama dalam pilkada, ini berada pada posisi oposisi. Kan bahwa Ridwan Kamil itu dalam menata kota Jakarta sudah punya pengalaman dan referensi. Gitu. Kalau Mas Pram, oke, beliau pernah jadi sekap. Nah, bahwa pemilihnya Anies itu memang notabene adalah Islam politik gitu loh. Nah, itu menurut saya akan membuat Anies itu menjadi dalam tanda kutip ya, hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Jadi PDI Perjuangan adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara bagi Anies kalau mau tampil di Pilpres 2029 yang akan datang. Bu Mega kan nggak ada. Bu Mega memang nggak pengen maju. Nggak ada lagi agendanya Bu Mega maju. Jadi beliau ini tugasnya mencari calon presiden. Kasih dulu ketawa polarisasi. Nggak bisa, harus ada konteksnya. Ya ini konteksnya. Ketawa Indomie gimana ya? Oke. Mr. Q, pertanyaan pertama itu kenapa udah langsung nih? Udah langsung aja. Oh kaget gua aja shock Mr. Q nih. Biar itu model lama itu harus ada opening dulu. Kalau model sekarang kan nggak ada batas antara off-scene dan Sin dan off-scene. Nah, kenapa nggak ada patwal tuh? Tadi saya lihat biasanya kan ada patwal, RI berapa Mr. Q? Lupa saya. Iya karena memang sebenarnya memang belum pernah ada. Nggak kemarin ada. Nggak. Jadi KSP ini kan organisasi yang hibrid ya. Jadi ada PNS, ada tenaga profesional. Nah, tenaga profesional itu pada hari ini kosong. Kelihatannya ya arrangementnya untuk kayak misalnya patwal segala macam itu mungkin pengaturannya itu harus khusus. Jadi tidak otomatis existing lah. Beda dengan kementerian-kementerian yang lain yang besar dan polanya itu sudah sangat mapan atau baku. Ini bukan lagi mengkritik sekretaris KSP kan? Untuk yang lamban. Silahkan kalau ditafsirkan. Ya, yang lamban menyediakan protokoler ini. Enggak, tapi enggak RI juga platnya saya. Oh iya. Lagi kenapa? cuti hari ini. Oh. Karena mau podcast sama tetangga politik. Serius lagi cuti? Iya. Makanya bajunya gak bukan putih, tapi biru muda. Biru muda. Ini masuk biru-biru. Iya, biru-biru. Masuk gelanggang ini berarti. Iya. Judulnya kan nggak tahan ya di tribun di Royal Box ini nggak tahan loh. Tadinya mau pakai baju metal, pakai kaos, seragam perang. Seragam pertempuran. Tetapi karena saya lihat musim hujan, dingin-dingin ya lengan panjang aja lah. Betul. Kemeja. Apalagi kalau kita makan jeans. mie instan rebus pakai telur ini kan bisa. Nah itu bahaya itu. Ya kan? Simpan aja nanti buat nonton pertandingan Indonesia Arab Saudi. Oke. Karena pasti banyak menghabiskan energi kita. Oke. Karena diserang terus. Jadi yang bikin Mr. Q itu cuti sementara ini apa karena sudah bersatunya? Ahokers dan anak abah dalam tubuh Pramono Anung. Sampai Mr. Q cuti ini pasti ada kegentingan nih kan? Iya. Atau gimana apa nih? itu? Apa Anies yang bikin Mr. Q ini resah? Iya, saya melihat bahwa memang pada realitanya program pemerintah itu baru berjalan secara optimal kalau ada dukungan dari daerah. Memang realita pemerintahan kita kan seperti itu, bahwa program-program
pemerintah di tingkat pusat kalau nggak didukung oleh pemerintah daerah, entah itu pemerintah provinsi, entah pemerintah kabupaten kota, bisa nggak jalan. Dan sudah pernah kejadian kan, dialami oleh Pak Jokowi yang kita tahu semua bagaimana program pemerintah pusat pada waktu itu menyelenggarakan Piala Dunia U20, ya batal, gagal. Karena kepala daerahnya di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu Bali. Ya mundur atau menolak. Jawa Tengah dan Bali. Sorry, Jawa Tengah dan Bali. Jawa Timur kan Mohon maaf. iya, Bukoviva. Masa ada nyalain Bukoviva? Enggak ini. Sengaja biar nanti dikoreksi. Ya. Biar tambah mengingatkan, Bali Pak. Oh iya Bali. Itu pernah batal program pemerintah pusat itu karena penolakan dari pemerintah di tingkat daerah. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika menyatakan dukungannya kepada Lutfi dan Yasin di Jawa Tengah itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Gitu loh. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu kan mengirim pesan kepada pendukung beliau bahwa kalau memang ingin program-program Pak Prabowo ya yang sudah kita dengar, sudah kita kenal, mulai dari makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, 3 juta rumah, pertumbuhan ekonomi 8%, dan seterusnya itu. Kalau mau berjalan dengan optimal ya harus didukung oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Nah, pemerintah provinsi perannya besar dalam menyukseskan program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Makanya Pak Prabowo menyatakan bahwa ya kira-kira dukunglah Lutfi dan Yasin supaya terjadi sinkronisasi pemerintahan di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Begitu. Berarti PDI ini bukan koalisi dong? Kalau kesimpulan terakhir kita di sini, PDI adalah bagian dari pemerintahan. Kalau kata Mr. Q, setelah kita melejetin ini kan. Dan dikuatkan oleh Prof. Didi Jerabini menanyakan Pak BG itu PDI atau enggak sama kayak menanyakan Pak Mahfud orang Madura atau tidak katanya. Jadi posisinya PDI Perjuangan ini kalau dilihat dari posisi Bu Mega adalah bagian dari pemerintahan. Tapi kalau dari langkah-langkah politiknya, terutama dalam pilkada, ini berada pada posisi oposisi. Gitu. Ya kan memang pernah terjadi juga beberapa kasus di mana ada partai politik menjadi bagian dari kabinet, tapi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah melakukan penolakan-penolakan. Tapi Mbak bukannya di beberapa provinsi juga banyak Kim yang mendukung calon-calon lain gitu. Di Jawa Timur PKB punya calon sendiri. Ya memang ada dinamika. Di Jawa di mana ya, Banten misalnya. Ya, memang ada dinamika. Tetapi kita kan bukan hanya bicara bicara mengenai daerah-daerah secara umum begitu ya, tapi juga bicara daerah-daerah secara khusus. Nah, kita tahu bahwa Jakarta dan Jawa Tengah ini sangat-sangat strategis. Kalau kita bicara Jakarta sampai hari ini ada penegasan tuh dari Menteri Hukum HAM bahwa masih ibu kota statusnya. Jadi sebetulnya ini ada koreksi juga. Selama ini kan kita udah kadung menyebut daerah khusus Jakarta. Daerah konglomerasi bukan DKI lagi ya. Konglomerasi DKJ ya. DKJ hari ini masih daerah khusus ibu kota. Sebelum keluar Kepres untuk betul-betul pindah ke mana? Nusantara. Ke IKN Nusantara gitu. Jadi kalau kita bicara pemerintahan di Jakarta, ya kita bicara mengenai ibu kota dan kita tahu bahwa ibu kota Jakarta ini memang merupakan pintu masuk bagi dinamika politik nasional. Gitu. Jadi Mas Pram ini kalau menang ya dan dengan dukungan Anies Baswedan kita sudah lihat gambarnya, fotonya ketawa-ketawa itu kan sinyal sebetulnya. Ya sebetulnya pada hari ini kita bukan cuma sekedar membicarakan mengenai Pilkada Jakarta, teman-teman pemirsa ya. Ini kita sedang melihat proyeksi Pilpres 2024. Kalau Mas Pram menang, maka calon lawannya Prabowo dan Gibran 2029 itu sudah ada. Namanya Pramono dan Anies. Atau Anies dan Pramono. Iya. Bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Mega, beliau ini sekarang sedang mencari jago. Untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya PDI Perjuangan. Dan itu jagonya ada 2. Pertama ini di Jakarta, yang kedua di Jawa Tengah. Gitu. Jakarta karena memang pusat perhatian masyarakat, pusat perhatian media di Jawa Tengah. Track record-nya sudah terjadi, sudah ada polanya. Pak Jokowi, Gubernur Jakarta, calon presiden.
dan menang. Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, calon presiden dan kalah gitu ya. Saya nggak ngomong menang kalah ya di Pilpres ya, tetapi siapapun yang jadi Gubernur Jakarta potensial menjadi calon presiden 2029 yang akan datang. Nah, dalam konteks itulah kemudian ya maka ya Pram ini proyeksinya adalah calon presiden 2029 kalau nanti ternyata menang di Pilkada Jakarta gitu. Jawa Tengah merupakan basis PDI Perjuangan selama ini dan belajar dari pengalaman Pilpres 2024 juga sebetulnya adalah jalur menuju Pilpres juga. Lihat pengalaman Ganjar Pranowo. Jadi memang yang terjadi pada hari ini nanti coblosan tanggal 27 November khususnya untuk Jakarta dan Jawa Tengah itu bukan semata-mata pilkada, tetapi itu juga adalah proyeksi menuju Pilpres 2029 yang akan datang. Bukankah Ridwan Kamil juga punya peluang dan potensi yang sama untuk menantang Pak Prabowo dan Mas Gibran? Betul. Walaupun dalam konteks kerangka politik pada hari ini kan Ridwan Kamil itu proyeksinya bersama dengan Pak Prabowo. Bersama itu bisa dalam dua konteks. Pertama nggak maju, ya karena ikut Pak Prabowo. Yang kedua, kalaupun maju, ya bersama dengan Pak Prabowo, gitu. Nah, tetap bisa aja Ridwan Kamil kemudian didukung oleh partai politik yang lain dan maju. Tapi kita kan bicara politik itu kan ada proyeksi jangka panjang, tapi juga ada dinamika jangka pendek gitu. Per hari ini dengan patokan dinamika jangka pendek, situasi jangka pendek, ke depan itu tahun 2029 Ridwan Kamil bukan lawan bagi Pak Prabowo gitu. Tetapi kalau Mas Pram ya kemudian Anies itu sudah lawan bagi Pak Prabowo. Ya, Anies memang ambisinya menuju pemilihan presiden. Dalam Pilpres 2024 sudah istilahnya putus betul dengan Pak Prabowo ya. Lo dan gua N dengan angka 11 dari 100 itu. Ya, dan kalau kita bicara PDI Perjuangan, memang pada hari ini PDI Perjuangan kalau bicara pemerintahan dalam konteks kabinet, ya tidak ada menterinya. Pak BG itu kalau lihat dinamika yang terakhir, hemat saya, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan dari luar ya, bahwa Pak BG itu bukan bagian dari PDI Perjuangan. Dari luar gimana? Anda kan luar dalam kan juga mengamati luar kan? PDI Perjuangan. Iya kan. Kita kan bukan bagian dari PDI Perjuangan. Oh iya. Tidak bisa mengatakan bahwa tapi dalam kabinet. Persis. Anda kan member of kabinet. Pak BG itu bagian dari kabinet. Tapi apakah kemudian masuknya dalam kabinet itu dengan izin Bu Mega atau tidak? Per hari ini sih masih kita mengatakan to be confirm ya. Iya, to be confirm. Tapi kan dengan indikator kalau kata Prof Didi gimana? Susah. Mempertanyakan Pak BG. Seperti Pak Mahfud, apakah Madura atau bukan? Tapi per hari ini dengan pertarungan yang ada ya, hemat saya Pak BG itu rupanya ya bukan dengan restu PDI Perjuangan atau dengan restu Ibu Mega untuk masuk ke dalam. Paling tidak kan begini. Mas Hasto atau Deddy Sitorus kan sudah menyatakan bahwa ya Pak BG itu bukan bagian dari PDI Perjuangan. Kalimatnya bukan kader. Bukan kader lah itu. Nanti dicek lah kalimat pasti. Tidak ber-KTA ya? Tidak ber-KTA. Ya jadi tidak mewakili PDI Perjuangan. Jadi paling enggak pernyataan resminya pun sebetulnya mengarah ke sana. Nah ini dengan situasi sekarang Mr. Q sampai cuti ini ada kegentingan apa di DKI ini menurut Mr. Q? Ya pertarungan kan menjadi lebih ketat ya dibandingkan dengan awal-awal survei. Harus dikatakan bahwa memang dari tren-tren survei yang ada, walaupun saya sendiri nggak survei ya, dan lepas dari perdebatan di Persepi. Iya. Kita udah hadirkan tuh, kita udah hadirkan tuh Prof Hamdi Muluk dan Bang Hanta. Betul. Dan saya sendiri juga nggak bisa ngomong banyak tentang Persepi, karena ternyata setelah saya keluar lalu berusaha masuk lagi sampai sekarang belum juga di-approve. Dan karena nggak di-approve kayaknya ya udah tahu diri aja lah ya. Iya, sampai tarik aja suratnya. Iya. Sampai ketua Persepinya jadi juru bicara PCO ini kan. Sebetulnya begini, begitu kemarin ternyata dilantik bahwa jubir PSPCO itu ketum Persepi, sebetulnya agak ada harapan saya. Kawan. Tapi ya udahlah, nggak usah lah masuk Persepi, batal aja lah masuk Persepi. Daripada masuk pro kontra yang sudah ada. Okay. Nah saya kan nggak melakukan survei dalam konteks pilkada kali ini karena di Jakarta kali ini kan.
Ya. Tetapi saya melihat secara garis besar memang trennya kan Pramono dan Rano kan naik. Kemudian Ridwan Kamil dan Suswono mengalami penurunan atau paling tidak stagnan lah gitu. Nah, per hari ini anggaplah pertarungannya seimbang gitu. Pertarungannya seimbang. Atau Pram Rano misalnya trennya naik dan unggul sedikit. Ya kalau mau menang Ridwan Kamil ya semua kekuatan politik harus turun untuk memberikan endorsement, memberikan dukungan, memberikan konteks gitu. Kalau saya pribadi mendukung Ridwan Kamil sebetulnya udah lama. Kan saya udah pernah cerita juga mungkin di sini ya, bagaimana pada saat Pilkada Kota Bandung misalnya, saya membantu Ridwan Kamil untuk mendapatkan kursi partai pada waktu itu. Dan akhirnya Ridwan Kamil berpasangan dengan Odet ya, almarhum Pak Odet, maju dan menang di Kota Bandung. Lalu kemudian waktu Pilkada Jawa Barat, saya juga membantu beliau. Nah, alasan saya membantu beliau seperti Pak Jokowi, bahwa kita lihat track record-nya. Kalau Pak Jokowi melihat track record Ridwan Kamil sebagai wali kota Bandung, kemudian sebagai gubernur Jawa Barat dalam mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jakarta, kalau saya dulu mendukung Ridwan Kamil sebagai calon wali kota Bandung, karena memang dia background ilmunya itu di situ. Gitu. Dia sudah berpengalaman, dia arsitek, dia dia S2-nya tuh? Urban design ya. Di Berkeley. Berkeley. Kemudian saya pernah ceritakan di sini juga bahwa Ridwan Kamil itu membantu Bambang Deha. Surabaya. Menata kota Surabaya. Waktu Bambang Deha adalah wali kota. Gitu. Dan kita tahu bahwa kota Surabaya semenjak Bambang Deha itu dan dilanjutkan dengan Bu Risma itu kan mengalami perbaikan gitu ya, mengalami penataan. Kota taman jadinya. Kota taman gitu ya. Nah, Mas Bambang Deha mengajak Bu Risma, Mas Bambang Deha wali kota, pelaksananya Bu Risma. Pada periode berikutnya, Bambang Deha mengajak Bu Risma kan jadi wakilnya nih, kalau saya nggak salah ingat kan udah lama sekali. Nah, yang menjadi konsultannya Bambang Deha itu adalah Ridwan Kamil gitu. Jadi Ridwan Kamil ini kalau urusan kota itu udah panjang. Ada tangannya di Surabaya, ada tangannya di Bandung gitu ya. Bandung menjadi lebih indah buat saya, lebih rapi, kemudian lebih menarik gitu ya. Trotoarnya asik ya kan, kemudian tamannya juga banyak. Maka kita bisa mengharapkan bahwa Ridwan Kamil itu dalam menata kota Jakarta sudah punya pengalaman dan referensi gitu. Kalau Mas Pram, oke, beliau pernah jadi Sekap, lalu pernah Sekap apa lagi ya? Pernah menteri yang lain nggak? Enggak, Seskap aja. Menteri Sekap aja ya? Seskap sama Sekjen PDI Perjuangan. Seskap dan Sekjen PDI Perjuangan. Wakil Ketua DPR. Dan Sekretaris Presiden. Sekretaris Presiden. Kayak Pak Heru dulu. Oh, oke. Ya buat saya pengalaman Ridwan Kamil, kalau mau dia menata Jakarta, pengalaman dia sebagai mantan gubernur Jawa Barat, wali kota Bandung, dan pernah membantu Surabaya, itu lebih relevan dibandingkan dengan pengalaman Mas Pramono Anung sebagai sebagai Sekretaris Kabinet. Gitu. Harapan saya bahwa Ridwan Kamil akan lebih baik menata Jakarta itu kalau ada pada diri Ridwan Kamil ketimbang di Mas Pram. Kalau saya pribadi gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat tadi dinamika politiknya, konstelasi politiknya, PDI Perjuangan berada di luar. Kemudian apalagi belakangan bahwa Mas Pram menyatakan akan melanjutkan Anies gitu ya. Anies dulu mengalahkan Ahok, Ahok dulu sebelumnya adalah kelanjutan Pak Jokowi, bersama Pak Jokowi gitu ya. Normalisasi sungai diubah jadi naturalisasi kan. Ya kan? Reklamasi ditolak dulu kan. Jadi ya artinya apa? Arahnya Mas Pram ini kan berbeda dengan Pak Prabowo, berbeda dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya kita bisa mengatakan pada hari ini pembelahan politik Indonesia itu di satu sisi ada Prabowo dengan Jokowi, ya, di sisi yang lain itu ada Ibu Mega, dan pada hari ini di Jakarta ditambah dengan Anies Baswedan. Gitu. Nah sebetulnya ini kan dejavu kita Pilpres 2024. Gimana? Hah? Gimana? 2024. Kita waktu itu kan melihat bagaimana pencalonan Pak Prabowo sebetulnya ketika kita mencoblos calon presiden, kita itu nyoblos 2 kali. Nyoblos calon presidennya, nyoblos kingmakernya. Kalau nyoblos Prabowo,
kita pilih Jokowi. Sebaliknya kalau kita dukung Jokowi, kita pilih Prabowo. Kalau kita pilih Ganjar, kita dukung Mega, dan sebaliknya. Dan kita kalau pilih Anies, sebaliknya kita mendukung Surya Paloh. Atau kita pilih Surya Paloh, kita mendukung Anies. Karena kingmaker-nya adalah 3 nama ini. Pada hari ini di Pilkada Jakarta, bacaannya ya, kalau Anda dukung Prabowo, dukung Jokowi, ya, maka Anda pilih Ridwan Kamil Suswono. Tapi kalau Anda dukung Megawati dan Anies Baswedan, ya, Anda dukung Ridwan dan Suswono, Pramono dan Rano gitu. Dan per hari ini kan sudah jelas tuh pendukungnya Anies Baswedan mengatakan, misalnya siapa tuh? Kalau Syahrin kan memang jubir. Tata Ujiati, anak Abah nggak jadi nyoblos semua, yang artinya kan golput. Anak Abah sudah milih Pramono dan Rano. Nah, saya lebih jauh lagi. Saya katakan ujungnya nanti 2029 kalau Pramono dan Rano menang, maka calon presidennya Pram, wakilnya mungkin Anies, atau sebaliknya Anies calon presiden dan Pram adalah wakilnya gitu. Kalau Anda nggak mau Anies maju calon presiden, kalau Anda nggak mau ya Anies tampil lagi 2029, jangan pilih Pramono. Karena Pramono udah gandengnya dengan Anies gitu. Kalau Anda masih mau Prabowo calon presiden 2029, pilihlah Ridwan Kamil, jangan pilih Pramono dan Anies Baswedan. Gitu. Konstelasi sederhananya seperti itu. Gitu. Anyway begini, kalau menurut saya masuknya Anies itu justru bukan apa benefit. Ya? Energi. Bukan sesuatu yang kemudian memastikan kemenangan. Nah, bukannya kata orang-orang gitu, wah selesai pemilu. Iya. Setelah saya melihat bahwa ini. timnya Pram dan Rano melihat bahwa tren kenaikan ini mau dikunci dengan memasukkan Anies gitu. Memasukkan Anies. Kalau saya melihat justru sebaliknya. Malah ini bisa jadi blunder. Pertama yang menjadi lawan-lawan Anies ya, kayak misalnya Pak Prabowo, kemudian Jokowi, itu yang tadinya udah pulang ke Solo, gitu kan, balik lagi kan. Ya tadi malam apa ya, kalau nggak salah ada pertemuan Pak Jokowi bersama dengan Ridwan Kamil, saya bersama Ridwan Kamil, eksplisit banget gitu. Nah yang kedua, sekarang begini. Itu bukankah orang menyimpulkannya, wah ini Pak RK dan Pak Jokowi mulai panik nih melihat Anies. Jadi justru malah yang timbul, wah ada kepanikan, ada ketakutan gitu. Gini, Mr. Q lihatnya gimana? Tergantung terminologi yang dipakai sih gitu. Tergantung terminologi yang dipakai. Semuanya ini kan waspada. Mau Pramono Rano waspada, Ridwan Kamil Ridho juga waspada, termasuk juga orang-orang yang di belakangnya. Emangnya Bu Mega, emangnya Anies nggak waspada nih dengan potensi kemenangan Pramono Rano kan? Justru gerakan untuk menggandeng Anies itu kan bagian dari upaya untuk meredakan kewaspadaan, meredakan ketakutan dalam tanda kutip nggak bisa menang kan? Sebetulnya sama aja, masing-masing kan was-was ya. Semua mencari strategi dan mencari taktik. Ibaratnya kayak Indonesia lawan Jepang kemarin tanding, atau malam ini Indonesia lawan Arab Saudi. Emangnya Arab Saudi nggak deg-degan? Ya ada juga deg-degannya gitu. Emangnya Indonesia lawan Jepang, emang Jepang nggak deg-degan? Kan Kaoru Mitoma kan mengatakan kita deg-degan juga tuh babak pertama hampir gol kan dia bilang gitu kan. Gitu. Untung nggak gol gitu. Dan kita bisa mengatasi serangan Indonesia. Jadi sebetulnya kalau bicara deg-degan semuanya pasti deg-degan. Nggak ada yang namanya pertarungan nggak deg-degan gitu loh. Tapi saya mau mengatakan begini, sebetulnya langkah untuk membawa Anies masuk ke dalam itu buat saya adalah blunder dan justru bisa yang akan menjadi variabel menggagalkan kemenangan Pramono dan Rano. Gimana kode dari logiknya gimana? Gini. Kalangan minoritas awalnya itu kumpul di Pramono Rano. Satu karena PDI Perjuangan. Yang kedua karena Rano ada Suswono, ada PKS di situ. Nah, sekarang begitu masuk Anies dengan isu politik identitas, dengan istilah apa itu ya? Dengan istilah background politik Islam di belakangnya gitu ya, yang sangat kental ya. Maka kemudian justru kalangan minoritas ini bisa lari dari Pramono dan Rano. Mereka jadi mikir lagi. Apalagi tadi saya udah jelaskan bahwa dengan menangnya Pramono Rano, ke depan ini nanti koalisinya Pram dan Anies atau Anies dan Pram gitu.
Gitu. Jadi kalau teman-teman minoritas ini ya, misalnya kalangan Kristiani dan Tionghoa misalnya ya. Ini kalau Pramono menang bersama dengan Anies, ini koalisi berlanjut ke depan. Anies akan punya panggung dan akan punya jalan. Gitu, untuk maju ke depan gitu. Kalau kemarin-kemarin Anies mau maju itu nggak bisa karena Bu Mega masih belum mau. Kalau nanti Pram menang dengan bantuan Anies, bisa jadi Bu Mega hatinya luluh. Oke juga nih. Aku buktikan loh Bu. Iya, itu bukan berarti itu pembuktian bahwa Mas Anies ini nasionalis ya. Karena udah mungkin dari kacamata Mas Anies begitu gitu. Tapi kan yang saya bahas ini kan bukan dari kacamatanya Bu Mega. Saya ini sedang membahas dari kacamatanya pemilih gitu. Teman-teman minoritas. Iya, minoritas. Mereka bersedia nggak Anies maju lagi tahun 2029? Mereka bersedia nggak bahwa ya Anies akan punya peluang untuk menantang Pak Prabowo dan katakanlah Mas Gibran gitu. Menurut saya itu akan membuat situasi menjadi berbeda justru. Jadi menurut Anda justru Mas Anies itu nggak ketemu sama kimianya natural votersnya PDI? Per hari gitu? ini ya secara alami menurut saya sih susah. Ya balik lagi ya, ini kan kembali one on one-nya diskusi kita mengenai politik Indonesia bahwa pemilih kita itu ada dua kategori, nasionalis dengan Islam kan begitu. Nah Mas Anies ini kan nama representasi kelompok yang politik Islam ini, terutama yang kental kan asosiasinya dengan waktu Pilkada Jakarta melawan Ahok, kemudian asosiasinya dengan Rizik Syihab. Iya. Nih, ya kita bisa lihat lah bahwa pemilihnya Anies itu memang notabene adalah Islam politik gitu loh. Nah itu menurut saya akan membuat Anies itu menjadi dalam tanda kutip ya hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Ya, bagi kalangan minoritas. Nah, tapi ini berita di Mr. Q, saya buka fifa.co.id Selasa 19 November. FPI Jakarta resmi dukung Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta 2024. DPD Front Pembela Islam secara resmi menyatakan dukungannya pada calon gubernur RK Suswono. Keputusannya diumumkan oleh surat keputusan bla-bla resmi nih. HRS, Rizik Syihab ada dukung. Ya ini kan FPI DKI, Mr. Q kan apa bedanya sama HRS? Buat saya sih kalau bicara lebih simbol, bold dan lebih punya resistensi buat teman-teman minoritas dibanding sosok Mas Anies. Iya, per hari ini ya kalau kita bicara realita politik Indonesia, yang jelas-jelas pernah maju calon presiden dan mendapatkan dukungan suara itu ya Anies. Jadi kalau kita bicara representasi Islam politik atau politik Islam itu ya ada diri Anies gitu. Yang lain-lain mungkin iya, tetapi simbol terkuat, simbol paling besar adalah Anies Baswedan. Kanalisasinya di Mas Anies ya. Iya. Meskipun ada dukungan resmi organisasi. Betul. Nggak akan. Ya kita tidak menafikan juga bahwa PKS itu partai Islam. Tapi sekarang antara PKS dengan Anies, mana yang lebih merangkum atau lebih menyimbolkan politik Islam di Indonesia? Pasti Anies gitu. Apalagi kalau kita bicara sistem pemerintahan Indonesia sebagai presidensial ya, ke depan itu pasti orang akan berpikir calon presiden. Mohon maaf ya, antara Anies ikut PKS atau PKS ikut Anies? Nah, menurut saya sih PKS ikut Anies kemarin ya, karena melihat bahwa Anies itu simbol politik Islam tadi gitu. Bukan Anies kemudian ikut PKS, betul? Ya, jadi itu kan menunjukkan bagaimana figur Anies itu lebih besar daripada. Ya, kalau Anies ikut PKS berarti Anies ambil KTA PKS. Nah, itu dia. Dalam konteks PKS ikut Anies, Ri, bagaimana melihat potensi tergerusnya justru pemilihnya PKS yang memang secara kultur ideologi lebih dekat dengan Anies gitu. Setelah Anies mendeklarasikan dukungannya kepada Pram. Iya gitu. bisa juga. Apakah ini berpotensi menggerus juga? Bisa juga. Kekuatan bisa ini? juga. Nanti akan terjadi tarik menarik antara daya tarik Anies sebagai pribadi dengan garis komando PKS. Nah kita nggak boleh lupakan ya bahwa garis komando PKS itu kan juga cukup kuat juga. Dan justru salah satu ujian bagi PKS pertama nih ya terbesar menurut saya pada hari ini. Bagaimana mereka mendukung kandidat yang bukan simbol Islam politik gitu loh. Walaupun sekali lagi mau ditambahkan di dalamnya juga ada kader internal yang namanya Suswono kan gitu. Jadi ujian mesin PKS itu hemat saya sesungguhnya salah satu adalah pada hari ini. PKS kalau mengatakan mesin kami solid, itu jangan ngomong Pilpres 2024.
Itu nggak usah ada komando juga. Iya. Hati nurani dan komando nyambung. Konstituennya udah ke Anies gitu loh. Tetapi pada hari ini kalau PKS mengatakan mesin kami solid, buktikan bahwa Pramono Rano itu menang di Jakarta dan menang di basis-basis di mana PKS itu kuat. Seperti misalnya di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jawa Timur mulu sih. Nggak tahu kenapa ya, gue ingat Jawa Timur terus ya. Lagi kangen sama Bukoviva kayaknya. Nah sementara kemarin Anies juga kuat tuh, seingat saya tuh di Jakarta Timur sama Jakarta Selatan gitu. Jadi sekarang di wilayah-wilayah kelompok Islam itu tarung nanti antara Anies dengan PKS. Nah, tapi kelompok-kelompok di Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat gitu pusat. Ya, yang tadinya kalau Jakarta Pusat itu seingat saya kental ya, 50-50 lah. Tapi yang kental itu kan minoritas itu kan Barat Utara. Barat dan Utara. Nah, Barat Utara tadinya saya baca itu Pramono Rano loh. Karena PDI-nya. Karena PDI-nya nasionalisnya dan karena di sana ada PKS. Dan karena mereka takut ada PKS di Rano. Tapi per hari dengan adanya Anies bisa jadi justru Ridwan Kamil dan Suswono akan punya peluang untuk menang di Jakarta Barat dan di Jakarta Utara gitu. Karena sekali lagi tesisnya ya pada hari ini ya tesis saya bahwa Anies itu adalah hantu yang lebih mengerikan dibandingkan dengan PKS. Bagi pemilih minoritas. Sama PKS masih bisa berdamai, tapi sama Anies ya agak berat gitu ya. Iya, karena gini, kalau bicara politik nasional ya, kalau PKS menang, dia kan hanya bagian kecil saja dari aglomerasi DPR itu. Di situ masih ada partai-partai yang lain. Paling berapa persen suaranya PKS? Kita lihat misalnya sekarang, PKS berapa persen? 8 sekian ya. 7%, 8% kan? Iya. Anies berapa? 25%. PKS bisa nggak membuat misalnya Indonesia menjadi negara Islam? Legislasinya semua Islam, syariah. Nggak bisa. Karena dia kan hanya berapa? 8%. Tapi kalau Anies presiden, Anies presiden, dia punya kekuatan eksekutif yang luar biasa. Meskipun DPR bisa ikut dia. Gitu. Meskipun bahasanya Ari tadi, Mas Anies juga berusaha menjadi wajah moderat dengan bergabung dengan iya, tetapi kan Anies warna kan PDI begini, ini. pasti beda antara Anies yang jadi presiden dengan tokoh berlatar belakang nasionalis. Pasti Anies harus mengentertain basis konstituennya. Nggak mungkin enggak gitu loh. Sekarang misalnya gini, kenapa HTI misalnya? Atau ya HTI lah misalnya. FPI lah. FPI lah ya. Lebih cenderung kepada Anies ketimbang waktu Pilpres ya. Ketimbang misalnya kepada calon yang lain. Karena menurut mereka peluang mereka untuk eksis itu tentu lebih besar terjadi pada masanya Anies ketimbang misalnya pada masa Jokowi. Atau misalnya kepada masanya siapa calon presiden yang dari latar belakang nasionalis. Gitu. Poinnya adalah, ini yang harus diuji ya, harus diuji nih. Tesis saya bahwa masuknya Anies itu ketimbang mengunci kemenangan justru membatalkan kemenangan. Itu. Ada pemilih Anies, kan pemilih Anies besar, pengaruhnya besar. Itu mereka tuh sudah ke Pram Rano. Nggak usah Anies deklarasi pun mereka udah ke Pram Rano. Karena mereka itu kan segmen oposisi. Iya, karena mereka melihat bahwa ada Jokowi di Ridwan Kamil. Iya, dari awal juga udah tahu bahwa Ridwan Kamil itu bagian dari Prabowo dan bagian dari Jokowi. Mereka udah nggak ke situ. Yang salah dihitung atau yang mungkin asumsinya salah adalah bahwa kelompok minoritas itu ya yang tadinya ke Pramono dan Rano justru begitu ada Anies malah lari ke Ridwan Kamil dan Suswono. Bisa juga sih lari kepada Dharma Pongrekun ya dan Kunwardana. Tetapi matematika politiknya begini, mereka kalau ke Dharma itu ada dan tiadanya sama saja. Karena calon perseorangan surveinya kan kecil sekali gitu. Yeah. Jadi kalau kalangan minoritas itu mengalihkan suara kepada Dharma itu nggak menentukan apa-apa. Tapi gini Mr. Gyo, ini agak di luar Anies sedikit ya. Apakah konteks masuknya Anies di mendukung Pram ini juga akan membuat sentimen kelompok minoritas tadi semakin menjauh dari PDI Perjuangan juga menurut Mr. Gyo? Mungkin iya dan tidak ya, tetapi kan begini, kalau kita bicara PDI Perjuangan ini kan kita masih bicara 5 tahun ke depan, masih terlalu jauh. Kalau mau kita simpulkan mereka akan kemana. Karena PDI Perjuangan kan
tesisnya adalah rumah yang nyaman bagi minoritas. saudara-saudara kita minoritas. Bisa jadi tetap di sana, bisa juga ya. Karena apa? Karena ini kan masih 5 tahun ke depan dan ini kan pertarungan yang berbeda gitu. Kita nggak ngomong sejauh itu, kita ngomong ini ya 27 November nanti. Bahwa buat mereka ya momentum memilih yang tersedia di depan mata itu yang urgen itu adalah 27 November gitu. Memilih antara 3 ini, Ridwan Kamil, ya, Suswono, Pramono Rano, lalu kemudian Dharma dan Kunwardana, kan begitu kan? Dharma Panguragan, Dharma Kunwardana gitu. Di antara 3 ini tadinya kalangan minoritas itu saya lihat arahnya kepada Pramono dan Rano, tapi begitu muncul Anies, mereka bisa geser dan balik kepada Ridwan Kamil. Karena apa? Karena sekali lagi resiko-resiko politik dan potensi-potensi dalam tanda kutip kesulitan ke depan itu ada pada figur yang didukung oleh Anies Baswedan. Oke. Singkatnya begini, Pilkada Jakarta ini adalah jurusnya atau strateginya Anies untuk masuk lagi ke pentas politik nasional. Iya. Dia kan mau lewat mana sekarang? Substrat pertamanya Mas Pram ya. Iya, kepala daerah udah nggak bisa. Ini pilkada serentak, ya kan? Kalau masih pilkadanya kayak dulu ada di tengah-tengah jalan kan begitu kan, antara 2 pemilu nasional, ada opportunity itu. Ini kan nggak ada. Pilkada berikutnya lagi November 2029. Padahal Mr. Q dulu menyarankan Mas Anies coba dulu di Pilkada Sumbar sama Aceh. Iya, Mr. Q dulu pernah bilang kan. Iya, kalaupun beliau mendirikan partai politik, ya kan, baru bisa mengajukan pencalonan pada tahun 2029. Mungkin itu juga bukan opsi yang feasible buat Anies. Karena saya kalau mendirikan partai politik sekarang, ya nggak bisa buat pencalonan. Jadi Anies itu kalau mau kembali ke pentas nasional, satu-satunya cara adalah harus didukung oleh partai politik yang ada pada hari ini. Calon perseorangan untuk Pilpres kagak ada. Nggak ada. Nah, partai politik sekarang semuanya sudah di dalam parlemen. Dalam kabinet. Yang masih tidak ada di kabinet, PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara bagi Anies kalau mau tampil di Pilpres 2029 yang akan datang. Itu penjelasannya. Jadi inilah yang membuat kenapa Anies itu bela-belain mendukung Pramono dan Rano. Sebetulnya logika ini kan sama aja dengan yang terjadi pada saat pencalonan pilkada kemarin. Anies kan berusaha masuk oleh PDI kan, udah di ruang tunggu kan, di Lenteng Agung kan gitu kan? Iya, ini Menteng. Di Lenteng Agung. Di Penogoro itu. Oh, nanti dicek lah. Tapi singkat saya di Lenteng Agung ya. Lenteng sama Menteng kan beda dikit. Iya. Udah gini. Lalu sempat berharap di Jawa Barat. Kenapa belum jadi? Elitnya PDI sudah dalam kerangka perlawanan sudah mau dengan Anies. Bu Meganya yang belum terbuka hatinya dengan Anies. Nah, belum terbukanya hati ini barangkali mungkin saja boleh jadi akan terbuka hatinya kalau Anies dukung Pram dan Pram menang. Iya. Ini Bu Mega ini kan sudah nggak bisa maju, sudah nggak mau nyalon lagi calon presiden. Jadi tugas Bu Mega itu apa? Atau agenda Bu Mega itu apa? Mencari jagoan untuk 2029. Jadi pilkada Jakarta ini, pilkada termasuk Jawa Tengah, itu adalah momentum Bu Mega mencari jagoan 2029. Termasuk juga bagaimana PDI Perjuangan tetap bisa punya vote getter atau punya apa istilahnya lokomotif suara di tahun 2029 gitu. Karena dengan Jokowi udah mutung, ya kan? Dengan Prabowo pasti Prabowo tahun 2029 maju lagi. Punya partai sendiri. Kita udah lihat bahwa Bu Mega ya pemikirannya PDI Perjuangan harus mengajukan calon sendiri. Nah, kalau mau punya calon yang kuat, caranya apa? Harus menang di pilkada. Kalau nggak pilkada Jakarta, pilkada Jawa Tengah atau dua-duanya. Tapi 2029 PDI mau mencalonkan gimana caranya? Mau mencalonkan? Ya mencalonkan. Di mana masalahnya? Gimana caranya itu? PT-nya kan nggak nyampe 20. Iya kan gini, Cip. Kalau PDI Perjuangan punya jago yang populer, nanti datang tuh. Gerindra juga nggak sampai 20, Bray.
Iya. Ya, tapi kan semua partai koalisi. Ya Iya. kan belum tentu. Gini, Kalau balik lagi ya. bubar, Kalau PDI Perjuangan punya calon yang populer, datang tuh partai politik. Iya kalau mau ngitung kalau bubar ya bisa bubar kapan aja. Ayo, kapan aja. Tapi kan ini kan Benar. konsolidasi sekarang ini kan konsolidasi. Benar. Iya. ini konsolidasi Pak Prabowo Untuk 2009. Nah, agar punya calon yang populer harus punya panggung. Panggungnya di mana? Pada hari ini yang tersedia adalah Jakarta dan Jawa Tengah. Itu yang istilahnya masuk dalam kalkulasi. Masih neck gitu to ya. neck ya, masih neck to neck. Iya, gitu loh. Nah, kalau PDI Perjuangan tidak punya calon yang populer 2009, itu selesai barang itu. Nggak ada yang akan bergabung. Apalagi logikanya. Pak Harus Prabowo. punya Ganjarnya gitu ya. Harus punya Ganjar. Itulah dia, saya punya banyak. Bu Mega sedang mencari Ganjar jilid 2. Puan nggak bisa dijadikan Ganjar jilid juga. Saya nggak mengatakan nggak bisa, tapi bukan nggak bisa ya, tapi kan kemarin udah dicoba. Gitu. Nah, Mau maju Pak nggak Prabowo ini kan sudah menunjukkan lewat Pilpres 2024 bahwa siapa yang bersama beliau, siapa yang berjuang dengan beliau, itu pasti diingat dan dihargai. Kita lihat semua representasi yang pernah berjuang untuk beliau itu ada di dalam kabinet pada hari ini. Itu sudah dibaca oleh elit, itu sudah dipahami oleh elit. Dipahami oleh Pak Surya Paloh, dipahami oleh Cak Imin, dipahami oleh PKS gitu. Sehingga kecuali insentifnya kuat banget gitu ya, punya kandidat yang sangat populer, saya rasa Surya Paloh, Muhaimin gitu ya, PKS gitu, nanti akan berat mendukung calon PDI Perjuangan gitu. Kalau Mereka enggak, lebih baik dukung Pak Prabowo, apalagi kalau Pak Prabowo nanti populer ya, Iya. popularitasnya tetap tinggi, banyak yang dukung. Ngapain cari-cari masalah? Cari-cari masalah. gambling, ngapain gambling? Gambling? Pak Prabowo populer, Polarisasi, ya kan? Kemudian istilahnya tahu balas budi, tahu terima kasih. Ngapain cari yang lain? Proven. Proven. Di dalam Iya. Konkret. Konkret banget. konkret No jago. one's left behind. Ya, itu slogan kabinet atau Pilpres 2024, no one is left behind gitu loh. Jadi satu-satunya pintu bagi PDI Perjuangan untuk bisa mengajukan calon presiden sendiri 2029 adalah kalau dia punya calon yang Populer. Itulah agenda di Jakarta dan di Jawa Tengah. Dia butuh magnet untuk partai-partai lain. Benar, betul sekali. Kalau nggak ada magnet, nggak ada yang gabung. Kalau sementara Pak Prabowo kan menjaga, Iya. PR-nya menjaga dengan dia Betul. tetap populer dan Betul. tetap dianggap fair kebijakannya, Betul. maka konsolidasi kekuatan politiknya juga akan terus Iya. terjaga. Dan menurut Mr. Q, Pramono Anung ini akan punya spek untuk menjadi Ganjar berikutnya. Kita belum ngomong Pilpres 2029 ya. Kita belum ngomong orang ya. Kalau begini, kalau Jakarta itu kita nggak usah ngomong orang. Dari formatnya sendiri saja kita sudah bisa mengatakan siapapun gubernur Jakarta itu akan berpotensi maju. Gitu. Nah, kalau orang yang terpilih di Jakarta itu Ridwan Kamil, koridornya masih sama, masih bisa diajak omong, partainya Golkar. Ya sederhana aja, kalau dia mau maju, partainya nggak dukung kan susah juga, gitu loh. Nah problem-problem begitu kan di PDI Perjuangan, di Bu Mega kan nggak ada. Bu Mega memang nggak pengen maju. Nggak ada lagi agendanya Bu Mega maju. Jadi beliau ini tugasnya mencari calon presiden. Dan bagi Pak Prabowo lebih mudah ngomong sama Pak Bahlil daripada sama Bu Mega. Kan? Dinda, ya kan? Siap jenderal. Gitu. Iya, bukan jauh lebih mudah. Nggak mungkin ngomong sama Bu Mega. Iya. Nggak mungkin Pak Prabowo itu ngomong Bu Mega. Faktanya apa? Sampai hari terakhir Bu Mega nggak ketemu. Jangankan ketemu, acara pelantikan pun nggak datang, bos. Acara pelantikan nggak datang. Jadi bagi orang-orang ya yang berusaha memecah belah antara Jokowi dengan Prabowo, pada hari ini realitanya bukannya pecah, malah tambah akrab. Ya, manuver-manuver politik yang terjadi munculnya Anies malah makin memperkuat keduanya, gitu. Nah, ini bisa Ingat loh ya, Ibu Mega itu nggak hadir di acara pelantikan Pak Prabowo. Nah itulah konstelasi politik. Kalau misalnya tadi di bagian awal itu, Kodari ngarang tuh, mana itu pembelahan politiknya nggak ada itu antara Prabowo dengan Bu Mega. Bu Mega nggak datang acara pelantikan Pak Prabowo. Apa bukan pembelahan itu? Begini. Pembelahan itu, bos. Nih, Mr. Q, ada hal yang Mr. Q harus tanggapi juga. Nih aku baru inget ya. Mas Pram ini selama ini juga memberikan gestur dan narasi bahwa beliau ini Ya.
baik diterima dan mendapatkan dukungan Iya, iya. justru dari tokoh-tokoh Kim gitu misalnya. Pak SBY aja Pak belum, SBY kan. kemarin peluk katanya, Pak Kang Emil nggak dipeluk gitu-gitu kan. Jenderal Luhut sudah menyatakan dukungan lewat Bravo 5. Dia politik gesture nih Mas Iya. Pram betul-betul Paham. rekam kan. Betul. Rekam dan kemudian diamplifikasi. Ke mana namanya, ke Kertanegara ketika lagi ada show. Ya. Ya kan yang Mr. Q. Iya, Mana Mr. Q? Oh, Mana iya, ternyata iya, itu dilantik Mr. Q kan, kaget juga kita kan. Itu kan Mas Pram datang Ya itu tiba-tiba. kan pinter-pinter Mas Pram aja. Mr. Kim panitia, Bos. Iya, ternyata dia yang panitia seksi nih. Iya, Bos. Mas Pram itu kan pintar-pintarnya Mas Pram aja, ya. Ketemu, waktu itu spotlight lagi di situ. Padahal kan cuma menyampaikan pesan aja. Soal menyampaikan pesan, Ya harusnya apa, Pak kita juga Prabowo nggak nggak mau. tahu. Pak Prabowo harusnya nggak perlu dong dieskalasi dramanya ini kalau misalnya Pak Prabowo nggak sure sama Mas Pram. Eskalasi yang mana? Ya nggak mungkin dong Mas Pram juga disetujui datang di Ya kan atas tengah-tengah. nama Bu Mega kan, masa nggak diterima? Yang kedua begini ya, kita analisanya pada hari ini justru mau menunjukkan situasi dan kondisi yang sesungguhnya. Masih nggak teman-teman percaya bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu dukung Mas Pram kalau ada Anies? Masih percaya nggak? Oh, Itu ini, aja. Oh ini game changer iya sebenarnya Anies ini ya. Iya. Iya. Justru Ngerti gua, nah, ngerti kan gua. saya tambah lagi. Justru Mas Anies itu, Mas Pram itu ketika bareng dengan Mas Anies, beliau itu sebenarnya sedang memutus semua asosiasi yang beliau ciptakan sendiri berkaitan dengan dukungan elit. Jadi inilah game changernya, saya pinjam. Anies ini game changer, tapi bukan untuk kebaikan, tapi keburukan. Karena di pemilih-pemilihnya lari, di elit-elitnya juga kabur. Ini Mr. Q. gue suka ada Mr. Q yang gini. Iya, Mr. Q, Heeh. coba lihat foto belakang. Mana? Apa yang mana? Anies. Diketawain tuh kan. Iya. Anies dan Ari dan Budi. Iya. Iya. Tapi lihat juga foto yang itu, lebih akrab lagi. Anies, Heeh. itu Jokowi sama Budi Ari. Sorry. Kalau yang ini kan agak agak formal ini. Lihat dari jaraknya, dari ekspresinya. Tapi kalau itu kan personal. Iya. Jadi nggak bisa dibohongi bahwa Budi dan Ari itu hatinya lebih dekat dengan Jokowi ketimbang Anies Baswedan. Kena Prem. Kalau Budi ya, Hah? Budi ya. Kalau ini. Yang mana? Nah, Ya itu lebih akrab lagi itu. iya. Budi dan Ari ini lebih akrab dengan Pak Prabowo ketimbang dengan Pak Jokowi. Karena genggaman tangannya begitu erat. Iya, Itu kan masih ada jarak. Ini udah nggak ada jarak lagi nih. Iya. Tapi tetap walaupun dekat sama Pak Prabowo, kalau Iya. ditanya Nah. orang kan, lu nggak dilantik. Kata abang-abang kita lebih banyak gunanya di luar. Cara mengusir, Bos. Gini. Nggak jadi. Waktu aja. Ini soal waktu ya. Soal waktu. Nggak. Segala sesuatu tuh ada waktu. Iya, bercanda bisa Lu gitu. juga lu jangan Sabar. eskalasi terus. Ingat Nggak, ya, ini bukan merajuk kalau pelajaran 2024 itu siapapun yang loyal dan membantu Pak Prabowo itu pasti diberikan tempat. Ya Allah, Iya. ya Tuhan. Lu sih, nah, ya, Sabar dia- ya, 2029 dia ya. Udah tahu nih Mr. Q Sabar, gini ya. kan. Udah tahu Iya. mau ujung-ujungnya Iya. akhirnya gimana. Mr. Q soalnya bukan salah satu yang bilang lu lebih berguna di luar ini soalnya. Kembali. Kalau soal kesabaran, perjuangan, belajarlah dari Pak Nusron Wahid. Oh itu Iya. kelas A itu. Iya, tahun 2000 berapa? 2019 ya kan? Yang masuk 2014 dia bersama Pak Jokowi ketika Golkar di Pak Prabowo kan. iya. Dia dan AGK kan. Iya. Belum jadi menteri, yang jadi menteri lawannya dulu di PMII ya kan. Iya, kepala BNP 2 TKI Kemudian kan yang dia jadi Pak menteri. Yakut gitu kan. Ya, tapi 2024 akhirnya yang jadi menteri kan Kan Pak Nusron. dia bisa jadi Iya. pimpinan Persiku Apa tuh? Kudus. Nah, itu lebih penting. Klub bola Kudus. Klub ini. sepak bola. Yang Iya. sponsornya dari sini apa sih? Iya. Banyak banget Penuh, sponsornya. bajunya sponsor semua. Iya, BUMN untuk Jersinya. negeri ini. Dari atas sampai bawah. Itulah kehebatan Pak Nusron Wahid. Iya. Jadi Anies game changer. Anies game changer. Nah, ini bagus. Yang nih buat dipikir perjudulan ini. sebagai kartu truf ternyata apa itu ya? Justru malah jeblos kalau menurut saya. Kalau saya ada di sana ya, saya itu ngapain masukin Anies? Karena trennya udah begini, diamin aja. Ini overkill ini. Overkill ini.
ini ya, Ya, obat kemoterapi nih ya. Iya, dikira apa namanya? Dikira Suhu ternyata. dikira suhu ternyata cupu gitu. Anies ini dibalik ya. Iya. Kan biasanya kan dikira cupu ternyata suhu kan. Kalau ini soal Anies ini, kartu Anies ini dikira suhu ternyata cupu. Gue gilu denger dia ngomong gitu. Enggak dong. Kan kalau saya Iya. saya muncul kan harus ada tesis-tesis besar. Iya, selalu gitu. Ya kan? Iya. Yang nanti akan kita lihat bagaimana Faktanya. faktanya. Ya bisa benar, bisa salah kan. Walaupun dalam Pilpres kan sejauh ini selalu Tapi banyak juga isu belakangan yang mengatakan bahwa partai-partai pendukung Ridwan Kamil nggak solid. Ya nggak all out. Iya nggak all out. Iya, kemarin ketika masih unggul. Sekarang begitu udah mepet, mau nggak mau harus all out. Oh, tapi Mr. Q akui itu bahwa ada gestur ketidak all outan dari Lo gini loh, kalau kita lagi balapan mobil, balapan motor, ya kan? Lawan kita 10 kilo di belakang kita. Apa kita nginjak gas? Enggak kan, kita gini aja. Siu. Siu gimana? Paling jagoan kalau gaya siu. Gitu. Tapi kalau udah di belakang kita tinggal 1 meter, lebih 10 meter, apa kita nggak nginjak gas gitu? Kalau kita sudah unggul 10 kilo, ngapain kita nginjak pedal gas? Santai-santai aja, bos. Tapi kalau udah mendekat, ya kita harus injak gas. Gitu. Nah, pada hari ini saya lihat ini pada injak gas. Termasuk Mr. Q injak gas juga. Tidak kita. Emang Pak Keluar Prabowo samurai lagi deh. Emang Pak Prabowo diizinkan cuti? Hah? Diizinkan cuti. Emang berani kita melanggar bos? Polarisasi. Ini ada ini benar. Itu. Ya kita dukung Pak Prabowo dong. Iya. Program-program beliau ini hebat-hebat, besar-besar. Artinya menurut Mr. Q Yang jadi kunci sekarang ini adalah tantangan implementasi di lapangan. Itu tantangan Pak Prabowo ini. Beliau ini apa ya? Mendapatkan mandat rakyat sudah, ya. Kepercayaan kepada Pak Prabowo 87%. Dukungan partai politik sudah 82%. Tantangannya itu pada level teknokrasi, implementasi. Implementasi kita bicara birokrasi, kita bicara pemerintah pusat, bicara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota. Itu tantangannya. Ya.